Sosok Monkey D. Garp yang kembali muncul untuk selamatkan Kobe yang diculik oleh Blackbeard seolah beri konfirmasi jika dia memang bagian dari SWORD. Sosok Monkey D. Garp sudah sejak lama diprediksi menjadi bagian dari organisasi rahasia Angkatan Laut tersebut. Namun belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Namun, chapter terbarunya mungkin menjadi bukti nyata dari spekulasi itu. Organisasi SWORD merupakan organisasi paling rahasia dari markas Angkatan Laut. Meskipun sudah muncul beberapa kali dalam cerita, detail organisasi ini masih sangat rahasia hingga sekarang. Baru beberapa karakter yang sudah terkonfirmasi menjadi bagian dari SWORD. Namun, ada juga spekulasi yang menyebutkan jika beberapa karakter lainnya seperti Garp adalah bagian dari SWORD. Monkey D. Garp akan menyelamatkan Kobe. Dalam chapter 1071 diketahui jika sosok Monkey D. Garp akhirnya kembali muncul dan bergerak. Ini jadi yang pertama setelah Garp memutuskan untuk pensiun, pasca pertempuran besar di Marineford yang menyebabkan kematian Potgas DS. Pasca kejadian tersebut, Garp diketahui lebih memilih untuk kembali ke desa Fuchsia dan tidak pernah lagi muncul dalam cerita. Dalam chapter terbaru ini, diketahui jika Garp akan mulai bergerak untuk menyelamatkan Kobe. Seperti yang kalian ketahui, dalam chapter 1059 kemarin sosok Blackbeard muncul tanpa diduga di Pulau Amazon Lily. Di akhir chapternya, diketahui jika Kobe kemudian diculik oleh Blackbeard yang memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Dan nasibnya sendiri masih belum diketahui sampai sekarang. Dalam chapter 1062, kemudian terungkap jika Helmeppo dan Hibari sempat meminta petinggi SWORD lainnya, Prince Grus, untuk mengirimkan Seraphim demi selamatkan Kobe. Tapi, permintaan mereka berdua dia tolak karena situasi tidak menentu. Apalagi, mereka masih belum dapat kabar dari X-Drake pasca pertempuran besar di Onigashima. Frustasi karena sahabatnya diculik, ditambah pihak Angkatan Laut seolah tidak peduli dengan nasibnya, mungkin yang jadi alasan Helmeppo dan Hibari meminta bantuan kepada Garp. Mendengar masalah tersebut, pada akhirnya Garp bergerak sendirian meskipun tanpa ada bantuan. Garp sendiri diketahui menjadi sosok yang melatih Kobe dan Helmeppo di Angkatan Laut. Berdasarkan hal tersebut, rasanya wajar jika kemudian instingnya membuat Garp untuk memutuskan bergerak menyelamatkan Kobe. Di sisi lain, bisa jadi juga sebenarnya Garp sudah mengetahui kabar tentang Kobe yang diculik, karena kabar tentang penculikan Kobe sendiri muncul di surat kabar dan bahkan jadi salah satu pembahasan utama. Informasi inilah yang membuat Garp akhirnya bergerak. Mengkonfirmasi bahwa Garp adalah anggota organisasi SWORD. Bagaimana Garp yang tergerak untuk menyelamatkan Kobe seolah jadi petunjuk jika Garp mungkin adalah bagian dari organisasi SWORD. Bahkan, bisa jadi Garp sebenarnya adalah pemimpin atau salah satu pemimpinnya. Seperti yang disebutkan di atas, sudah sejak lama sosok Garp dispekulasikan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Hal ini melihat dari karakternya yang sangat bertentangan dengan World Government. Organisasi SWORD sendiri masih jadi teka-teki besar di seri One Piece. Konon, SWORD diciptakan untuk mengawasi pergerakan para Yonkou. Namun, apakah ada misi atau tujuan lain dari organisasi ini masih harus kita ketahui lebih lanjut. Kobe sendiri merupakan salah satu orang yang dilatih langsung oleh Garp selain Helmeppo, sehingga tidak mungkin Kobe dan Helmeppo tidak menyadari adanya organisasi ini. Lagi pula, Garp selalu membuat Kobe untuk menjadi sosok yang sama seperti Garp, yaitu Angkatan Laut yang baik dan penuh integritas. Meskipun Garp adalah bagian dari Angkatan Laut, dia tidak pernah setuju dengan banyak dari Angkatan Laut. Contohnya bagaimana Angkatan Laut menjadi alat bagi kaum naga langit dan World Government. Kemudian bagaimana Angkatan Laut menganut filosofi keadilan absolut. Bergabung dengan SWORD mungkin menjadi cara bagi Garp untuk melawan mereka. Dan informasi bagaimana Garp menyelamatkan Kobe yang diculik, mungkin jadi konfirmasi tentang spekulasi bahwa dia adalah bagian dari organisasi rahasia tersebut. Di sisi lain, spekulasi lainnya adalah mungkin Garp bergerak sesuai hati nuraninya. Seperti halnya Luffy dan Ace, Garp sudah menganggap Kobe sebagai cucunya. Jelas ketika melihat cucunya berada dalam bahaya, Garp tidak akan tinggal diam dan akan berusaha menyelamatkannya. Jadi awal dari konflik dengan Blackbeard, dengan cerita One Piece yang akan segera berakhir, banyak fans yang berspekulasi dan berteori tentang siapa lawan yang akan dihadapi Luffy di akhir serinya. Beberapa nama kemudian muncul seperti Im, Shanks, dan juga Blackbeard.
Pertarungan menghadapi Blackbeard cukup masuk akal, karena seperti yang banyak fans ungkapkan jika Blackbeard adalah Luffy versi jahat. Persaingan mereka untuk menjadi Raja Bajak Laut sudah terjadi sejak arc awal di seri One Piece. Dan meskipun pada awalnya mereka bersaing secara sehat, namun kemudian cerita berkembang membuat mereka tidak lagi bersaing secara sehat. Blackbeard mulai melakukan berbagai macam cara untuk bisa menang dalam persaingan ini. Contohnya adalah menyerang Trafalgar Law. Terdapat skenario terburuk di mana Blackbeard mungkin akan berhasil mengalahkan Garp. Bahkan, Garp mungkin akan tewas di tangan Blackbeard. Jika kemudian hal ini terjadi, bukan tidak mungkin pertikaian dan juga balas dendam Luffy terhadap Blackbeard akan terjadi di akhir ceritanya. Ini akan jadi awal mula konflik Luffy dan Blackbeard di akhir ceritanya. Hal ini bukan tanpa sebab memang, di chapter sebelumnya, sosok Silver Rayleigh sendiri mengakui jika dia tidak sanggup menghadapi Blackbeard saat ini karena level kekuatannya yang dahsyat. Logikanya, jika Rayleigh sendiri tidak sanggup mengalahkan Blackbeard, artinya peluang Garp untuk menang pun cukup kecil. Kita nantikan saja seperti apa kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body